Bismillah walhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah hum fiha khalidun yudkhuluna fiha hum fiha khalidun. Surat Ghafir, surat ke-40. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu para pendengar dan yang menyaksikan acara ini, baik yang di sini ataupun yang di mana saja. Setelah maghrib semalam, kita menjelaskan serba ringkaslah. Yang pertama, nanti orang datang menghadap Allah, datang ke pengadilan Allah untuk dihisab, untuk disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Ada yang datang membawa kebajikan dan ada yang datang membawa keburukan. Itu satu. Masing-masing kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita perbuat di atas dunia ini, itulah yang akan kita bawa dan kita hadapkan, kita persembahkan kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena segala sesuatu yang kita punyai sekarang ini adalah sifatnya pinjaman atau pemberian sementara, maka nanti di akhirat sana ketika dihisab, ketika disidang, tentu saja pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena barang atau apapun yang kita pakai, yang tidak kita punya, pasti nanti akan ditanya. Untuk apa kita pakai, bagaimana cara memakai, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, di samping yang tiga itu, malaikat pun datang membawa catatannya bersama kita. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah pendampingnya itu malaikat, hadza ma laday. Inilah apa yang ada di sisiku. Kata para ulama tafsir, maksud hadza ma laday, ma itu apa, itu maksudnya lah catatan. Inilah berupa catatan-catatan, kalau bahasa kita yang sudah didokumentasi, yang sudah di-file kan, yang ada di sisiku, semenjak diperintahkan malaikat itu mencatat, menulis, sampai seseorang itu mati dan meninggal. Ini semua catatanku, juga dibawa, dihadapkan kepada pengadilan Allah. Seakan-akan barangkali di pengadilan berita acaranya. Ini barangnya, semuanya sudah tercatat di sini, tertulis di sini, tertuang di sini. Tanggalnya, tempatnya, waktunya, dan seterusnya. Itu yang keempat. Jadi kita datang membawa apa yang kita lakukan, baik atau buruk, malaikat pun menyodorkan apa yang telah dikerjakannya. Berarti malaikat adalah bertugas. Malaikat bertugas. Dia menjalankan tugasnya. Itu yang keempat. Yang kelima, semalam kita sampaikan, siapapun yang gulul, berkhianat, mencuri, mengambil, menerima
harta pemberian milik negara, milik umat yang disebut dengan gulul itu juga termasuk ke dalamnya korupsi. Dia nanti ya'ti bi, dia akan datang membawa itu, ya'ti bima ghall, dia datang membawa apa yang telah dikhianatinya itu. Kan sudah kita sebutkan semalam, ghalla itu, gulul itu makna awalnya kan khianat. Kemudian dipakailah untuk istilah orang yang mengambil rampasan perang sebelum dibagi-bagi, sebelum dijatahkan masing-masing sesuai dengan aturannya. Lalu diambilnya, walaupun yang diambilnya itu seutas tali atau jarum atau benang, begitu dalam bahasa hadis. Walaupun itu diambilnya, hanya remeh kecil, masalahnya bukan remehnya, masalahnya dia mengambil. Dia mengambil harta yang tidak miliknya. Dia mengambil harta bersama secara diam-diam. Maka dianalogkan ke situ juga harta negara. Nah, itu makanya disebutkan juga nanti harta baitul mal. Dalam pemerintahan Islam kan ada namanya baitul mal. Antara lain di situ ditumpuk harta zakat, disimpan harta zakat. Lalu diam-diam diambil, dipakai. Walaupun sedikit. Itu namanya juga gulul. Maka dilebarkanlah pengertian gulul itu kepada apapun yang diambil secara khianat, secara curang. Juga termasuk korupsi. Bahkan juga telah kita sebutkan orang-orang yang menerima hadiah, menerima pemberian, dia menjalankan tugas dan dia digaji dengan tugasnya. Uang jalan dapat, uang transportasi dapat, uang konsumsi juga dapat. Segala macam dapat, gaji juga dikasih. Kemudian dia menerima hadiah, katanya gulul. Kan gulul namanya. Kalau memang hadiah diantar orang ke rumahnya. Maka untuk itu, apapun yang diterima oleh para pejabat, para pegawai, para umal, di luar daripada gaji yang telah ditetapkan, sementara dia menjalankan tugasnya. Ketika dia menjalankan tugasnya dan dia digaji dengan tugasnya, itu di jam tugasnya, diterimanya uang, apapun yang namanya uang, dia tidak berhak mengambil. Nanti dia ya'ti, dia akan datang bima ghall. Ini kelima, kajian kita yang kelima. Maka pagi hari ini kita hanya menegaskan, sebagaimana janji kita semalam, menegaskan. Itu poin pertama yang kita tegaskan tentang hadiah-hadiah ini. Hadiah-hadiah yang diterima, yang disebut dengan hadayal ummah, hadayal ummal, hadiah para pekerja. Yang pertama, kita simpulkan dari bahan-bahan. Ada hadiah-hadiah itu yang halal untuk penerima dan pemberi. Itulah hadiah. Hadiah yang kita saling memberi. Saling menghadiahi yang disukai. Tahadu tahabbu. Saling beri hadiahlah kamu satu sama lain sehingga timbullah rasa cinta di antara kamu. Itu hadiah yang tidak diberikan kepada pekerja, yang tidak diberikan kepada hakim, kepada pejabat, kepada pegawai, kepada penguasa ketika dia menjalankan tugasnya di jam tugasnya dan di waktu dia dinas. Dia digaji, dia dibiayai untuk itu. Lalu di jam itu, di saat itu ketika dia menjalankan tugas, tugasnya memang tugasnya, jamnya, bahkan dikasih lagi oleh kantornya kendaraan untuk pergi ke sana, bahkan dikasih uang penginapan segala macam, masih diterimanya uang yang lain. Katanya ini hadiah
Ini yang masuk nanti dengan gulul itu. Ini tidak halal. Nanti dia yati bimagal. Datang. Kalau dalam hadis kemarin, semalam kita sampaikan, nanti ada yang datang memikul di atas puncaknya kambing, ada keledai, ada sapi, ada onta. Kalau sekarang kan ada Kijang, Avanza, ada mobil ras, ada Innova barangkali ya, ada motor yang dipikulnya. Jangan tanyakan kepada saya bagaimana cara memikulnya nanti, ini urusan. Karena substansi masalah kita bukan cara memikulnya. Tapi dia datang membawa itu untuk dipertanggungjawabkannya, itu intinya. Kalau dikaji-kaji lagi bagaimana nanti cara membawanya, titik masalahnya bukan bagaimana cara membawanya. Titik masalahnya adalah apa yang engkau lakukan itu, engkau akan hadapkan ke pengadilan Allah, nanti akan engkau pertanggungjawabkan. Mau dipikul, mau dijujung, mau diseret, mau diikat, itu urusan lain. Yang jelas Anda nanti akan bertanggung jawab dengan apa yang Anda ambil, apa yang Anda curi, apa yang Anda khianati, apa yang Anda terima sebagai hadiah. Itu satu. Kemudian ada pula hadiah yang haram. Itu pemberian hadiah yang haram. Hadiah-hadiah yang diberikan untuk mendukung kebatilan. Pertama, yang menerima berdosa, yang beri juga berdosa. Yang kedua, hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang merasa takut hak-haknya dicurangi atau tidak diberikan, atau jatahnya tidak jadi diperoleh, maka dia harus keluarkan uang. Ini berlaku nih. Karena orang itu adalah terzalimi, teraniaya dia. Harus dia mengeluarkan uang untuk mengambil haknya. Maka dia termasuk orang yang dizalimi. Dia boleh mengeluarkan uang. Tapi orang yang mengambil uang itu, dia sudah mengambil harta orang lain. Ketika orang ingin mengambil haknya, diambilnya uang. Ini bukan hanya mencuri. Ini maling terang-terangan. Dia mengambil haknya. Dia mengurus sesuatu yang sudah patut pantas dia terima. Rasanya ini tidak tertutup bagi kita. Sudah rahasia umum ini. Lalu tidak bisa peroleh. Ada lagi uang ini. Uang ini, uang ini, uang ini, uang ini. Siapa yang ngambil uang itu? Yati. Dia datang membawa ini di pengadilan Allah. Kalau bahasa kampung kami ini uang takwi namanya. Uang takwi, uang pelicin. Dia sudah lulus, dia sudah diangkat, sudah resmi. Tapi belum juga dapat. Kenapa? Pelicin ada. Ketika pelicin itu dagiah, dia boleh mengasih uang pelicin itu. Dia tidak berdosa. Karena itu haknya. Tapi untuk memperoleh haknya itu harus begitu ditempuhnya, dia dizalimi itu. Dia al-mazlum, dizalimi. Orang yang mengambil itu, dia sudah mengambil barang haram. Termasuk itu gulul, iyalah. Khianat. Dia digaji, punya hak orang ditahan, di samping dia khianat, dia juga zalim. Ini keserakahan ketaman hidup kita di harta itu. Mana berkah? Pak Haji ke Makkah. Mana berkah hidupnya? Nah, itu kira-kira penjelasan tambahan. Jadi masalah harta ini hati-hati. Kan dalam kajian kemarin kita sampaikan la tazulu qadama 'abdin. Tidak akan bergerak sepasang telapak kaki anak Adam di hari kiamat nanti hatta yus'ala an arba'. Hingga kepada ini tanyakan 4 hal. Kan begitu kemarin. Salah satunya apa? An malihi. Tentang hartanya. Min ainak tasabah. Dari mana dia usahakan. Wa fima anfaqah.
dan pada hal-hal apa saja dia infakkan harta itu. Pertanggungjawaban. Min ainanya dulu. Min aina iktasaba. Dari mana harta itu dia peroleh, dia berdapat, dia usahakan maka dapat. Dari maling, dari khianat, dari korupsi, uang sogok, uang pelicin, uang pungli, uang merampas. Yang merampas itu ada yang terang-terangan, tidak pakai senjata, tapi pakai kertas. Bapak tidak bisa nih, syarat-syaratnya belum selesai katanya. Uang ini belum selesai katanya. Merampas dan terangan. Nah, di pengadilan Allah nanti, ketika dihisab nanti, harta yang kita peroleh itu akan ditanya lah. Min ainanya. Min aina wa fima. Dari mana dan untuk apa. Tidak gampang. Jadi kalau kita kembali kepada doa Rasulullah, Allahumma hasibni hisaban yasira, kita minta memohon kepada Allah agar dihisab dengan hisab yang gampang, hisab yang mudah, hisab yang ringan, hisab yang enteng. Sementara kelakuan kita seperti itu, justru tolak belakang, kita minta hisab yang ringan, malah kerja kita untuk memperlemah hisab. Kata kaji yang saya dengar dan begitu pula yang saya baca dan saya pelajari dari guru-guru, dari ulama-ulama. Yang melamakan hisab itu salah satunya nanti adalah perkara sesama kita. Kalau perkara kita dengan Allah sebentar. Urusan kita durhaka, bangkang, tidak melaksanakan kewajiban, dan bagaimana begini yang hanya semata-mata tentang kita dengan Allah. Hablum minallah kita itu sebentar. Yang paling lama adalah antara sesama kita. Ini meminta, ini menuntut, ini protes, ini mengadu, ini jadi saksi. Itu yang lama, Pak. Ada yang mengadu, ada yang melapor. Ini ada bukti, ini ada saksi. Apalagi nanti ketika pengadilan Allah itu, bumi yang kita pijak juga jadi saksi. Bukankah dalam satu riwayat dikatakan, ketika Nabi SAW membaca surat Zalzalah, sewaktu sampai kepada ayat yang berbunyi, Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, lalu beliau berhenti, Atadruna ma akhbaraha. Apakah kamu tahu, kata Nabi kepada yang hadir, ma akhbaraha itu? Apa yang dimaksud dengan akhbarnya itu? Hal keadaannya atau beritanya itu apa? Sahabat sama jawaban mereka semua kalau ditanya seperti itu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu itu Allah dan Rasulnya. Ringkasnya jawaban Nabi adalah, akhbarnya itulah dia menjadi saksi. Antashhada, dia menjadi saksi atas seseorang apa yang dilakukan orang. Si fulan ini bekerja di punggung saya di sini pada waktu ini, dalam keadaan ini. Ketika itu bumi jadi saksi. Bumi yang kita pijak dan yang kita hidup di punggungnya ini, dia nanti menjadi saksi. Dan bumi itu memang disebut dengan syahidah, penyaksi. Bumi lah yang menyaksikan sepak terjang, sepak sintuang manusia di atasnya. Maka bumi dihadirkan nanti. Dalam hal ini juga ulama berbeda pendapat. Bagaimana nanti bumi dihadirkan, bagaimana nanti bumi bisa berbicara, atau bagaimana. Kalau saya tidak akan memperdalam itu, yang jelas bumi jadi saksi itu saja. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Kalau dia berkata, kan tidak ada yang tidak bisa. Masya'a kana, apa yang dia kehendaki jadi dia. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika dia menginginkan sesuatu, tidak ada yang sulit baginya. Kalau kita percaya kepada dia. Orang-orang kan yang memperturutkan logika selalu bertanya kaifa wa kaifa, bagaimana. Setahu saya sahabat-sahabat jarang menanyakan kaifa. Mereka hanya menerima saja, tanpa mempersoalkan, tanpa menanyakan, tanpa dilogika-logikakan, karena mereka itu yang menonjolnya imannya,
bukan ilmunya. Ilmu mereka menambah iman, bukan ilmu mereka menjauhkan daripada iman. Itulah sahabat setahu saya. Kalau kita baca sejarah-sejarah mereka. Jadi bumi nanti dihadirkan ke pengadilan Allah sebagai saksi. Bagaimana caranya? Kita serahkan saja nanti kepada Allah. Kan urusan Allah, tidak urusan kita. Kenapa mumet kepala kita? Sakit pula benak tengkorak kita memikirkan itu apa? Itu bukan urusan kita. Urusan Allah itu jangan dikaca. Kita kadang-kadang sakit itu kan urusan Allah yang kita urus. Urusan kita ya tidak selesai di kita. Apa urusan Allah? Bagaimana caranya Allah ini? Sama dengan kaji kemarin, bagaimana caranya anggota tubuh kita bicara? Bagaimana ini? Kalau dipikirkan tidak jadi-jadilah. Bukan urusanmu. Urusanmu saja kerjakan. Apa urusanmu? Anggota badanmu nanti akan jadi saksi. Hati-hati itu. Bumi yang kamu pijak, yang di atas bumi ini kamu hidup, kamu hundang-hundek, kamu bergentayangan. Itu saja pikirkan. Bahwa nanti bumi itu akan jadi saksi. Bagaimana dia menjadi saksi? Ya sudah, percaya saja. Tapi kalau kita ingin tahu juga, ulama terbagi dua juga. Ada yang memahami hakiki. Hakiki. Benar-benar penggalan bumi itu bicara. Bagi Allah tidak sulit menyuruhnya bicara. Intaki. Bicara dia. Kan dia alladzi antaqa kulla syai'. Kan dialah Allah yang telah membisakan, memampukan, menyuruh segala sesuatunya bisa bicara. Kan dia yang mengasihi alat untuk bicara. Manusia saja robot bisa bicara baginya, komputer bisa bicara baginya, kalau kita kaji juga. Kan ada robot yang bisa bicara. Bahkan orang Jepang sudah membuat robot untuk pelayan tamu sekarang. Servis, kasir. Dibikinnya robot seperti badan manusia bentuknya. Bahkan ada orang yang sudah kawin dengan robot sekarang. Bicara robot itu. Diajari robot itu bicara, direkamnya semua. Kalau kemampuan manusia seperti itu, untuk apa kita sanksikan kemahakuasaan, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya, kalau masalah iman, masalah keyakinan, masalah kepercayaan kepada akhirat dan kepada Allah itu, yang ditonjolkan itu bukan otak, tapi hati. Wilayah otak kan ilmu. Kalau iman itu bukan wilayah otak. Iman itu wilayahnya wilayah hati. Ketika iman dimasukkan ke otak, otak menolak. Karena otak, kata orang benak, tengkorak itu hanya menerima yang bisa diindra. Yang bisa diraba. Nah, ketika nanti bumi jadi saksi, dihadirkan di hadapan pengadilan Allah. Dan kita nanti membawa apapun yang kita lakukan, termasuk membawa barang-barang yang telah digululkan, yang telah dicurangi, harta yang dikhianati, harta yang diambil, pungli, atau uang pelicin, uang sogok, uang hadiah, uang ini, uang itu, segala macam. Ya, ja'abi atau ya'tibi. Dia datang membawanya nanti di akhirat. Tinggal satu lagi. Mumpung hari masih ada sedikit lagi. Satu lagi. Bagaimana caranya yang sudah terlongsong? Yang sudah terlanjur. Seorang pejabat, seorang pegawai, seorang karyawan yang bekerja atas nama negara untuk negara. Siapapun dia. Pejabat, penguasa, pegawai, karyawan yang digaji oleh harta rakyat. Kemudian dia sudah terlanjur, taruhlah terlanjur namanya, terlanjur, terlongsong, walaupun disengaja. Terlanjur itu kan bukan tidak disengaja. Taruhlah kita pakai juga istilah terlanjur. Tidak tahu dia.
Sebenarnya hatinya sudah tahu. Menerima segala sesuatunya. Apakah itu pelicin, korupsi, uang bagi-bagi, uang potong-potong, uang ini, uang itu. Atau malah sengaja mengambil barang-barang. Hak negara, milik negara. Kita alihkan menjadi aset pribadi kita. Setelah kita pensiun, kita bikinkan ke rumah. Kita bikinkan ke ruko, kita beli tanah, lalu kita nyaman-nyaman saja hidup dengan dana pensiun. Kemudian harta kantor, harta perusahaan, harta negara sudah kita alihkan menjadi milik kita. Bagaimana ini caranya? Jelas itu tidak harta kita. Malahan sudah dikonsumsi, sudah berlaki, sudah berbini pula anak di situ, sudah tamat pula kuliah anak di situ. Bagaimana panjang masalahnya? Dia harus mengembalikannya. Setahu saya dia harus mengembalikan. Selama itu tidak haknya, dia harus mengembalikannya. Kalau malu terang-terangan, diam-diam. Dan ini yang paling sulit itu. Karena dia sudah menjadi rumah, sudah menjadi gedung, sudah menjadi ladang. Usaha kita di situ. Sampai sekarang saya masih memahami berdasarkan bacaan-bacaan dan penjelasan para ulama, memahaminya harus dikembalikan. Karena itu tidak haknya. Tidak berani terang-terang, diam-diam. Kecuali nanti ada fatwa yang lain yang merubah ini. Sampai sekarang saya baca fatwa ulama dan penjelasan ulama masih seperti itu. Kembalikan katanya. Dan saya bersedia rujuk nanti daripada pendapat ini. Kan bukan saya yang berpendapat. Saya tidak berhak berpendapat. Saya tidak berhak berfatwa karena saya tidak ulama. Saya hanya penyampai-penyampai saja. Kalau ketemu keterangan yang lebih tegas, lebih jelas menyatakan boleh, tidak usah dikembalikan, nikmati saja, tobat sajalah. Saya rujuk. Tapi sebelum ditemukan dalil seperti itu, penjelasan lengkap seperti itu, saya tetap berpaham seperti itu. Kembalikan lagi. Tobatnya orang yang sudah mengambil hak orang lain, kembalikan. Ini yang katakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya dan juga termasuk dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin itu. Tentang babnya bab tobat. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga mengarang malan suatu kitab At-Taubah Ilallah. Beliau juga mencantumkan itu di situ. Bagi yang tidak suka dengan Al-Qaradawi tidak usah baca. Kadang-kadang kita tidak suka pula dengan Al-Qaradawi karena guru kita tidak suka dengan dia kan. Beliau membuat itu At-Taubah Ilallah. Beliau juga cantumkan bahwa syarat tobatnya orang yang ingin tobat, di samping dia menyesal, menyadari, berhenti, bertekad tidak akan mengulang, kalau itu berkaitan dengan orang lain. Itu intinya. Berkaitan, berhubungan dengan orang lain yang telah dizalimi, dicurangi, dianiaya, dan segala macam, hak-haknya diambil. Dia harus minta rela, minta maaf, dan mengembalikan, kecuali nanti orang merelakan. Itu lain lagi masalahnya, nanti relakan, ambil sajalah. Kami sudah ikhlas kok katanya. Bila lu kerjaan bayi lagi. Dalam hatinya ngerupat, di mulutnya ambil sajalah. Ini nanti diperkarakan nih. Sakanglah dia. Lantuanglah dia. Tapi keluarnya tidak begitu. Keluarnya, tidak biasa saja Pak. Itu kami sudah maklum saja katanya. Oh itu tidak lunas itu. Tidak lunas. Saya bisa lunas. Hatinya mengatakan itu nak bunci lah Pak yang. Sakanglah dia saudaranya. Kepada kai dia yang. Oh sumpah serapah keluar. Karena bagaimanapun orang pasti terdaknanya ada. Haknya diambil, dicurangi, dikicu. Tidak ada nak sasaki. Sasaki hati wak dikicu. Kalau dikicu nang kalam lah jaleh juga dikicu di nantarang. Di Minang itu, nang paling sakit tak kicu di nantarang. Tak boleh jalan data. Wak.
Ya kalau ambo lah pengalaman di Kicuan yang tadang ko nampak na ongok wak. Ongok raya lo leh. Bukan ongok biasa, ongok raya nampak na ongok raya wak Kicuan. Pandi ya nak Kicuan. Jadi kalau kita prinsip itu kembalikan lagi. Jika kita sudah berusaha mengembalikan tapi tidak bisa lagi karena sudah habis, ya taubatlah, perbanyak masalah. Masalahnya barangnya masih ada sekarang. Tanahnya masih ada, rumahnya masih ada, mobilnya kita pakai malah, mobil kantor. Yang kita telah rubah mobil kantor itu menjadi, platnya menjadi milik pribadi kita. Misalnya begitu, tidak kembalikan lagi. Walaupun ini dia, milik kantor ini, apa namanya, stabilo. Memang tidak hak kita kan? Itu apa kita bawa pulang? Kembalikan lagi. Jadi memang sudah dikasih. Nih, bagi para pegawai dapat sepaket pena, pensil, penghapus, stabilos, spidol dan segala macam di paket. Tapi jelas untuk apa gunanya? Untuk bekerja di kantor. Dibawa pulang. Dikasih sama anak. Apakah itu tidak gulul namanya? Diam-diam kita berikan kepada anak. Memang rumit dan ruwet lah masalah ini. Yang bisa bicara cuma iman. Kecuali orang kantor mengatakan, atasan kita mengatakan ini, sebundel, sepaket, perangkat, alat-alat yang dipakai, boleh dipakai untuk keluarga, boleh pakai untuk anak katanya. Boleh bawa pulang. Yang penting kerja jalan katanya. Aman. Tapi kalau katakan ini untuk di kantor, pakai untuk kantor, itu masalahnya begitu. Itu barang kecil-kecil, bagaimana kalau barang besar-besar? Lalu uang pelicin. Uang pelicin, uang sogok, uang administrasi. Nah, uang urus ini, urus itu. Dan segala macam lah supaya cepat keluar. No, sore apa tu tak sakit. Tu tak sakit dia teh pak. Tu harus berkeluhan pak. Cadang galon kalau paham saya pak doa. Itulah bahasa beliau tak sakit. Barangkali tak sakit esakuinya barangkali. Tak sakit di mapnya. Si uang. Dikasihnya uang sekian juta. Sudah habis uang sekian juta itu. Ganti lagi. Orang yang mengasih itu tidak tahu sama sekarang. Anggap saja itu lukatah namanya. Barang temuan kasih sama umat lagi. Masuk ke kantor lagi. Bagi kita kemana ke kantor, kita di pegawai pemerintah masukkan lagi ke dana kas. Apa ini uang dapat di saya ini ya? Di mana dapat di sini tah? Mana dapat nih? Kasih sama bendara, urusan bendara lagi supaya kita aman. Kalau menurut istilahnya wajib diletakkan kembali ke Baitul Mal. Wajib diletakkan lagi ke Baitul Mal. Jika seorang menerima hadiah juga, di pasar-pasar juga dia menjalankan tugas, dia harus ganti. Dia harus berani menolak. Tapi orang itu terkesan tidak mau. Dia terima kasih katanya. Enggak, saya terima kasih sama Bapak. Bapak sudah membantu saya. Tidak perlu saya. Ini saya menjalankan tugas. Enggak, ini makasih, ganti uangnya. Kalau Bapak mengasih hadiah saya, jangan di sini, dan jangan ada kaitan dengan ini. Sebab kita menjalankan tugas kita digaji, dikasih tunjangan, dikasih uang lembur, dikasih transportasi, konsumsi, apalagi. Bahkan dasi juga dikasih. Lalu orang itu makasih kepada kita. Ini yang dicela Nabi itu. Kalau memang hadiah untukmu di rumah, katanya. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Itu kembalikan ke kantor. Jadi mau saya kepada orang yang tersinggung, tidak saya menyampaikan, saya tidak akan bicarakan siapa-siapa orang. Malah saya hanya menyampaikan ini saja. Terserah mau apa penilaiannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja sudah terlanjur seperti itu, saya terserahlah apa penilaiannya. Saya sudah menyampaikan seperti ini. Menyampaikan tanggapannya, komentarnya, saya tidak akan melayani, tidak akan menanggapi. Saya menyampaikan ini.
Karena kita nanti akan datang ke akhirat dua saja. Ja'a bil hasanah atau ja'a bisa ya. Datang ke pengadilan Allah untuk dihisab dua saja. Datangnya membawa kebajikan atau datang membawa keburukan. Ada orang datang membawa kebajikan, tetapi banyak pula keburukan yang akan menggerogoti kebajikannya. Muflis orang ini. Bangkrut dia. Selagi masih ada waktu, ada kesempatan, bagi yang sudah terlanjur, terlongsong, kalau itu kerja, hentikanlah. Saya tidak perlu dimarahi, saya tidak perlu dikritik, tidak perlu ditulis nanti dalam, kalau yang mendengar ini tidak perlu nanti ditulis komen-komen, itu apa di komen-komen. Saya tidak akan menjawab, saya tidak akan melayani. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Apa yang tertera di dalil-dalil di kitab-kitab dan apa yang telah ditulis oleh para ulama, saya rujuk itu. Saya berani ini mempertanggungjawabkannya. Karena ini persoalannya keyakinan kepada hari hisab. Untuk apa bapak-bapak, ibu-ibu mengaji juga mempelajari Allahumma hasibni hisaban yasira. Hasibni menangis pula berdoa bersama. Kerjanya itu. Kita minta gampang, tapi kerja kita yang sulit-sulit. Mempersulit hisab namanya. Dan seterusnya. Ya, semoga tambahan ini dari apa yang telah kita sampaikan semalam makinlah menyadarkan kita, mengingatkan kita, hisab nanti di akhirat itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Dan tidak semurah membaca kaji ini. Dikajinya kan hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Iya, tapi apakah kita memang sudah masuk orang seperti itu? Apakah kita sudah yakin, sudah pede bahwa kitab catatan kita akan disodorkan dari arah kanan? Apakah kita sudah pede kita termasuk uluang kanan? Kalau iya aman. Nanti akan arat saja. Apa arat? Dipampang saja kesalahan-kesalahan, ditayangkan. Nanti Allah maafkan, Allah hapuskan. Kalau semudah itu alhamdulillah. Tapi adakah jaminannya untuk kita? Kalau kita masih bergelemak dengan uang-uang yang tidak jelas itu. Ya. Kalau masih berkutat di bagian uang-uang yang tidak memang hak kita. Namanya silahkan. Kalau dulu namanya administrasi, uang cek, uang periksa, uang ini. Silakanlah, alihkanlah namanya. Yang kajinya kan bukan namanya, kajinya kan substansinya bukan nama. Jadi ini agak sedikit, lain kaji mah pada biasa ya agak sedikit begitulah. Karena memang kau tiba di parui, tidak di kampian, tiba di mata, tidak di pician, terpaksa kita baca itu. Karena kaji kita hisap. Tiba di parui, tidak di kampian, tiba di mata, tidak dipiciankan. Kalau tiba di sini itu kita baca itu. Mudah-mudahan tidak salah paham dan tidak menyalahi paham apa yang saya sampaikan ini. Semoga ada manfaatnya, faedahnya. Mudah-mudahan kita dihisap oleh Allah dengan hisap yang gampang. Dan di sisa-sisa umur kita, sisa hidup kita, mari kita yang halal-halal saja kita masukkan ke perut. Yang jelas-jelas saja hak kita ambil. Kalau tidak jelas, uang ujung pangkalnya tolak saja, letakkanlah di tempatnya. Bersih-bersihlah di sisa-sisa umur ini. Kecik guru ambo, hari ke kiamat leh. Patangkol nak jadi kiamat, bulan-bulan besok ke kiamat balik tak tahu. Atau kalau nak jadi besok ke ditunda lah. Ada kompromi ditunda kiamat. Tapi pasti kiamat ya. Bersiap-siap lah. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.